Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undokin Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan keluarga Kweruyan yang telah sampai di kota dinasti Yan Agung. Di sisi lain, di suatu tempat, Yor memberitahu kepada si Royan jika nama ayah dan ibu si Royan muncul di sisi lain perbatasan. Si Royan yang mendengar pun kaget. Yor meminta kepada si Royan untuk melihatnya, dan Yor langsung berubah wujud. Setelah itu di tubuh Yor tercatat nama-nama yang melewati perbatasan. Dan nama tersebut ialah nama ayah, ibu, kakek, dan nenek si Royan. Si Royan berpikir, si Dusun dan Kweruyan adalah nama orang tuaku. Kedua, nama Kue Fukui dan Liu Guiqiang pernah disebutkan oleh ibuku. Itu adalah nama kakek dan nenekku. Ini mungkin bukan suatu kebetulan dari nama dan nama keluarga yang sama. Setelah itu, si Royan langsung memuji Yor. Yor melihat ke arah si Royan, dan si Royan sedang menunjukkan ekspresi gugupnya. Yor mengatakan kepada si Royan untuk jangan gugup. Dan si Royan memberitahu kepada Yor jika dirinya masih belum cukup tenang. Yor memakluminya karena si Royan mendapatkan kabar tentang keluarganya secara tiba-tiba. Namun, nama jelas tidak bisa menjelaskan apapun. Aku masih harus melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk memastikan identitas mereka secara menyeluruh. Sekarang adalah saat yang penting, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah seseorang mendapatkan kabar dan berpura-pura menjadi orang tuaku. Kyo Yor, apakah kamu punya cara yang bagus untuk menghindari bahaya? Mudah saja ibu, kamu ledakan darah kaisar ortodok ras manusia kepada kakek. Jika jiwanya juga mengalami semburan aura yang sama, itu adalah kakek asli. Bagus sekali, sekarang tahukah kamu kemana mereka pergi? Tanya si Royan. Yor menjawab jika mereka baru saja memasuki portal wilayah selatan dan belum pergi. Dan si Royan langsung mengajak Yor untuk jalan-jalan dengannya. Di sisi lain, keluarga Kweruyan telah memasuki kota. Si Dusun kagum dengan tampilan kota Yan Agung saat ini. Si Dusun teringat ketika dirinya menjadi kaisar, penampilan kota tidak sebagus ini. Dan si Dusun takjub dengan perkembangan kota Yan Agung hanya dalam beberapa tahun saja. Fukui menanyakan kepada pemuda tersebut apa tujuan dari bangunan itu. Pemuda tersebut memberitahu jika itu disebut kawasan pemukiman dan itu diciptakan oleh Qiotian. Selain itu, semua bahannya disempurnakan secara khusus. Jika begitu, apakah sumber dayanya mencukupi? Dan apakah keuangan dinasti Yan Agung akan terlalu ketat? Tanya si Dusun kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menjawab, tidak. Perbendaharaan dinasti Yan Agung dan kerajaan iblis Yuanzi berada di bawah pengawasan Tuan Pangeran. Dan Tuan Pangeran sendiri memiliki cara yang baik untuk menghasilkan uang. Departemen pendapatan kedua sisi sering menerima dukungan keuangan darinya. Dan semua orang mengatakan bahwa pangeran adalah penolong yang berbudi luhur dari Yang Mulia Permaisuri. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat bangunan di kedua sisinya? Ini adalah tempat di mana asosiasi Sofres kami mengadakan kegiatan dan dibangun oleh Tuan Pangeran sendiri. Mereka semua hanya bisa terdiam ketika melihatnya. Mereka semua kaget ketika mendengar suara Yor yang melihat jika keluarga si Royan ada di sini. Dan tanpa pikir panjang, si Royan langsung mengeluarkan tekanan dari Human Sovereign. Si Dusun tahu jika itu adalah putrinya.
Si Royan melihat ke arah si Risun dan berpikir, aura Human Sovereign pria itu sangat rentan. Mungkinkah dia palsu? Si Royan yang mengira jika itu si Risun palsu langsung menekannya dengan tekanan dari Human Sovereign. Si Risun yang menerima tekanan tersebut tidak mampu menahannya. Si Risun berpikir, kekuatan putriku menjadi semakin kuat. Sayang sekali aku tidak bisa meledakkan aura ranaku. Jika tidak, putriku akan terkejut dan merusak salah satu rambutnya. Dan keluarga ibunya akan membuatku botak langsung di tempat. Yuar memberitahu kepada si Royan, jika ini terus berlanjut maka si Risun akan berlutut. Si Royan menanyakan kepada Yuar apa yang Yuar bicarakan. Yuar memberitahu kepada si Royan jika itu adalah ayahnya dan darah di tubuhnya adalah asli. Tapi dia sangat lemah, ucap si Royan. Yuar memberitahu kepada si Royan jika si Royan selalu di sisi Qiotian hingga garis keturunannya menjadi terlalu kuat. Tidak hanya si Royan, tetapi juga Sayuan. Dan garis keturunan Luo Taotian juga mungkin akan ditekan oleh Sayuan. Si Royan yang mendengarnya pun langsung menghentikan tekanannya. Beberapa saat kemudian, si Royan membawa keluarganya ke rumahnya. Si Risun senang karena akhirnya mereka bisa pulang ke rumah. Gadisku yang baik, mengapa kamu tidak berbicara? Kamu begitu agung berurusan. Mengapa kamu begitu layu sekarang? Ayo ledakan aura darah keturunan lagi. Itu sangat kuat. Ayah hampir berlutut untukmu. Queroyan pun langsung memukul si Risun dan berkata, kenapa kamu begitu jahat? Yanar tidak melakukannya dengan sengaja. Dasar tidak memiliki keterampilan. Bahkan tidak bisa menahan tekanan aura putrinya sendiri. Dan kamu masih punya keberanian untuk mengejeknya. Si Risun memberitahu jika bukan itu masalahnya. Si Risun pikir si Royan tampak sedikit malu, jadi dirinya meredakan suasananya. Queroyan pun langsung melototi si Risun. Dan si Risun langsung mengaku salah. Setelah itu, Queroyan memanggil si Royan. Dan si Royan langsung memeluk ibunya. Queroyan tidak menyangka bahwa dalam sekejap, si Royan telah menjadi gadis dewasa dan melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang permaisuri. Dan itu jauh lebih baik daripada ayahnya. Si Risun pun bingung mengapa ini berhubungan dengannya. Si Royan kaget ketika melihat sesuatu. Queroyan menanyakan ada apa. Dan ternyata Sayuan dan Baiking sedang melihat ke arah si Royan yang sedang berpelukan dengan ibunya. Si Royan menanyakan kepada mereka berdua berapa lama mereka di sini. Sayuan dan Baiking pun tidak menjawabnya. Malahan Sayuan mengejek si Royan dengan meniru si Royan ketika si Royan berada di pelukan ibunya sambil memanggil ibu. Si Royan yang melihatnya pun malu dan kesal. Adegan reuni dengan Paman Si dan Bibi Kue sangat jarang terjadi. Aku sudah menyuruh Kyo Yuer untuk merekamnya dengan formasi. Tunggu kakak Kyo kembali. Si Royan emosi dan langsung berlari ke arah Sayuan. Dan Sayuan pun langsung kabur. Ketika Sayuan dan si Royan sedang sibuk sendiri, Baiking menyapa keluarganya si Royan. Dan Baiking menanyakan apakah mereka mau makan. Mereka pun menjawab jika itu tidak perlu. Baiking meminta kepada mereka untuk tidak khawatir karena Sayuan dan si Royan sering berkompetisi. Ngomong-ngomong, dia adalah putri Paman Luo, Luo Qinyuan, Kaisar Iblis Suci yang sekarang dari kerajaan Iblis Yuanxi Permaisuri Iblis Suci. Si Risun menanyakan apakah Luo Taotian berada di alam Iblis Suci. Baiking menjawab jika Luo Taotian berada di medan perang. Dia mungkin tertangkap dan nyawanya dalam bahaya. Dan semua orang bersiap untuk penyelamatan. Paman Si, senang sekali kalian kembali.
Jadi kami bisa lebih percaya diri untuk menyelamatkan Paman Luo. Guerryan meminta kepada Baiking untuk memberitahu kepada mereka apa yang terjadi. Di sisi lain, Qiuetian, Dao, dan Cai Tou telah sampai di domain Baihua. Qiuetian menanyakan kepada Cai Tou apakah ini kampung halamannya. Cai Tou menjawab iya. Qiuetian langsung membawa mereka berdua untuk segera pergi ke permukaan domain Baihua. Tiba-tiba, Qiuetian berhenti di tengah jalan. Dao dan Cai Tou bingung mengapa Qiuetian berhenti dan memangnya apa yang terjadi. Qiuetian menanyakan kepada Cai Tou apakah jantung dunia di domain Baihua telah dipadatkan. Cai Tou menjawab tidak. Memadatkan jantung dunia tidaklah sesederhana itu. Untuk memadatkan jantung dunia, dibutuhkan metode rahasia untuk mengumpulkan aturan dunia. Dan metode rahasianya sangat sulit digunakan. Cai Tou mengatakan jika pemimpin klannya pernah mencoba memadatkan jantung dunia, tapi dia menyerah karena terlalu sulit. Ini menarik, jantung dunia di domain Baihuamu telah dipadatkan. Huang Cai memberitahu kepada Qiuetian jika jantung dunia di domain Baihua telah berhasil dipadatkan dan penghalang dunia penuh formasi. Jika Qiuetian menerobos secara langsung, pihak lain mungkin menyadarinya. Tak hanya itu, keadaan Realm World di hadapan Qiuetian sedang terkikis. Dalam 15 hari berikutnya, domain Baihua akan menurun ke Realm World bawah. Dan 54 hari lagi, domain Baihua akan menjadi dunia yang tandus. Qiuetian emosi dan berpikir, mengapa seluruh dunia mengincarku? Mengetahui bahwa domain Baihua akan dimasukkan ke dalam domain iblis suci olehku. Apakah kamu masih ingin mencuri dariku? Apakah ada hukuman kerajaan? Apakah ada keadilan? Dao dengan takut menanyakan kepada Qiuetian ada apa. Qiuetian menjawab jika ada seseorang yang mencuri barang-barangnya. Qiuetian membawa mereka berdua sambil berpikir, apa yang dapat kau lakukan terhadapku jika kau melihatku menerobos? Pencuri yang tidak tahu malu mempunyai sikap positif. Qiuetian pun langsung menerobos penghalang tersebut. Qiuetian kaget dengan cahaya yang menyilaukan. Qiuetian menanyakan kepada Cai Tou lagi, apakah ini kampung halamannya yang begitu bersinar. Cai Tou memberitahu kepada Qiuetian jika domain Baihua tidak seperti ini sebelumnya. Qiuetian memberi Cai Tou sebuah topeng dan juga meminta kepada Cai Tou untuk tidak lagi memanggilnya dermawan. Jadi aku harus memanggilmu apa? Tanya Cai Tou. Qiuetian menyuruh Cai Tou untuk memanggil Qiuetian dengan sebutan Dewa Hades. Dao bingung seberapa takut Qiuetian jika orang lain menyebutnya dengan sebutan Dewa Perfect Sofres. Di area inti domain Baihua, di kota Dewa Bunga, terdapat sebuah bangunan yang dirambati oleh sebuah akar tanaman dan juga dilindungi sebuah formasi. Di dalamnya terdapat seorang yang terikat sebuah akar pohon dan salah satu seorang tersebut bernama Hua Xihe. Hua Xihe bertanya, membantai orang-orang kita dan secara paksa menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh kita. Apa yang akan kamu lakukan? Orang misterius tersebut bernama Diqinlu. Diqinlu menggerakkan akar tersebut untuk menampar Xihe dan juga membungkam mulutnya agar tetap diam. Xihe berpikir, jantung dunia di domain Baihua dipadatkan dengan mudah olehnya. Bahkan pohon Dewa Bunga kuno pun menuruti kata-katanya, sungguh keji. Tiba-tiba benda tersebut bergetar. Diqinlu tidak menyangka jika ada seseorang yang benar-benar bisa menerobos penghalang dunia Realm World menengah. Untuk memiliki kemampuan menembus penghalang dunia Realm World menengah,
Hanya mereka yang berada di ranah Dao yang setidaknya memiliki kemampuan ini. Mungkinkah orang ini adalah bala bantuan yang diundang oleh ras kepala bunga yang melarikan diri? Mari kirim seseorang untuk memeriksa situasinya. Tiba-tiba seseorang muncul. Mungkin area Luoning di domain bawah. Periksa untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Terlepas dari apakah mereka ras kepala bunga atau orang asing. Begitu ditemukan keberadaannya, segera lenyapkan. Aku pasti akan membuat pihak lain mati dengan tenang dan tanpa rasa sakit. Maka pertama-tama aku akan berterima kasih atas kebaikanmu atas nama penyusup. Di sisi lain, mereka bertiga mengunjungi pohon anak dewa bunga. Kyotan mencium aroma segar dari pohon tersebut. Kyotan berpikir jika akan lebih baik pohon tersebut dijadikan sebuah tusuk sate dan digunakan untuk menusuk daging dari peternakan Qingyan. Tiba-tiba penjaga kota Liaoning datang dan menanyakan siapa Kyotan dan juga menyuruh Kyotan untuk menjauhi pohon tersebut. Kyotan berpikir bahkan penjaga kota berada dalam ketegangan ini untuk waktu yang lama dan situasi di seluruh domain bahwa tidak optimis. Saya tahu yang melihatnya pun langsung menunjukkan identitasnya. Penjaga tersebut kaget dengan kehadiran tuan muda mereka dan mereka menanyakan bukankah Cai Tao meninggalkan domain Baihua dan mengapa Cai Tao kembali. Ceritanya panjang, tapi ada urusan yang harus diselesaikan kali ini aku kembali. Mereka berdua adalah senior yang aku undang untuk menyelamatkan domain Baihua kita. Ini adalah Tuan Kyo, Dewa Agung Hades Kyotian. Di sebelahnya adalah Tuan Long Qiu, salah satu anggota kombinasi Calvary Naga Suci Tank berat di bawah pemimpin Master Kyo, Long Qiu Dao. Para penjaga pun langsung berlutut dan memberi salam kepada Kyotian dan Dao. Kyotian menanyakan kepada Cai Tao dan penjaga kota, bisakah pohon anak dewa bunga tersebut digunakan untuk membuat sate barbecue? Atau bisakah Kyotian membawa satu pohon? Cai Tao kaget dan berkata, Tuan Kyo, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Pohon anak dewa bunga dari cabang pohon dewa bunga kuno dengan mempersembahkan ras kepala bunga kami. Jika Anda mengatakan ingin membuatnya menjadi tusuk sate barbecue, itu merupakan penghinaan terhadap pohon dewa bunga kuno. Dan Anda akan dihukum oleh pohon dewa bunga kuno. Persembahan, hukuman, hanya sepotong kayu yang patah. Mengapa begitu serius? Apalagi pohon anak dewa bunga ini merupakan bahan yang bagus untuk membuat tusuk sate barbecue. Penjaga kota tersebut kaget dan berpikir, sejak domain Baihua mengalami perubahan besar, pohon dewa bunga kuno telah kehilangan niatnya untuk melindungi ras kepala bunga. Terlebih lagi, banyak kejadian di mana pohon anak dewa bunga menghancurkan kota tempat tinggalnya. Sudah berakhir, kota Liaoning kita akan dihancurkan oleh anak dewa bunga. Menarik, apa pohon ini juga bisa memukul orang? Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu. Cai Tao yang melihatnya meminta kepada Kyotian untuk berhati-hati. Setelah itu, Cai Tao dan para penjaga kota langsung kaget. Dan ternyata, pohon anak dewa bunga tersebut membuat sebuah tusuk sate dan memberikannya kepada Kyotian. Luar biasa, pohon ini tidak bisa ditebang. Sayang sekali jika ditebang. Untungnya, aku sudah mengetahui sebelumnya betapa kuatnya Tuan Kyo. Dan itu masih sesuai harapanku, ucap pikiran Cai Tao. Para penjaga kota bengong sambil berpikir, apakah ini masih pohon anak dewa bunga yang ku kenal? Di mana kesombongan dan kedurhakaanmu? Apakah ini mimpi? Kyotian memberitahu kepada Dao melalui telepati jika sekarang adalah giliran Dao untuk tampil. Orang-orang dari ras kepala bunga,
Dewa Agung Hades, Tuan Kyo, sangat yakin bahwa penderitaan pada akhirnya akan berlalu. Dan dia pasti akan dapat membantu Domain Bahwa mengatasi kesulitan. Itu juga karena pohon anak Dewa Bunga kalian mengetahui hal ini sehingga ia sangat dekat dengan Tuan Kyo. Kalau tidak mau ditebang, bekerja samalah. Dan ternyata di sekeliling Kyotian terdapat ras kepala bunga yang sedang melihat ke arah Kyotian. Ras kepala bunga tersebut bertanya-tanya dari mana asal-usul Dewa Agung Hades Kyotian yang dapat membuat pohon anak Dewa Bunga tersebut menyerah seperti itu. Mereka semua menaruh harapan kepada Kyotian agar Domain Bahwa dapat terselamatkan. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.